Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim al-allamah, para tokoh, hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah. Wabil khusus yang saya hormati akhirnya DKM Masjid Syamsul Iman Ustaz Zarkasi hafidhahullah. Begitu pula orang tua kami, ada Kiai Haji Mas Doro, serta orang tua kami yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim. Akhina fillah Ustaz Fahmi Yazid, akhina fillah Ketua Majelis Kopi Mabruk Bang Zaid Terjadi juga alhamdulillah bisa hadir. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sore yang penuh berkah ini Allah memberikan kita nikmat sehat wal afiyah sehingga bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat beserta salam selalu kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, wa qudwah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan kita semua. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu kita tidak bisa melanjutkan ngaji karena ngajinya wali songo, ngajinya di kampung begitu saja. Yang di kampung seberang, alhamdulillah malam ini bisa kembali hadir di masjid yang mulia ini. Terakhir sampai mana kan? Baris paling wa Fatihah. Fatihah al-bab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Halaman 17 baris paling bawah. Sebelumnya ada kata-kata wa la yatabaqu wa la yuakhiru wa qad amkanathu al-fursatu falyantahisha. Nah, sekarang kita akan masuk wa futiha dan
dibuka, wa futiha dan dibuka lahu kepada murid, al-babu apa itu pintu. Kalau udah dibuka pintu hatinya oleh Allah, falyadkhul, maka segeralah masuk. Kemarin kan ada wayasduq fil iqbal Allah. Kalau itu karunia al-ba'ith, dorongan buat ibadah kepada Allah, sudah Allah karuniakan kepada kita, maka fil iqbal, segera terima, sambut dengan hangat. Nah, kalau itu hati sudah terbuka, falyadkhul, maka segerakan masuk kita untuk masuk ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah kalau sudah ada dorongan, jangan sekali-kali menundanya. Kalau ada dorongan buat beramal soleh, jangan sekali-kali menundanya selagi ada sehat wal afiyah. Bahkan dalam keadaan orang sehat pun, kalau bisa mah dipaksakan. Maka di sini setelah ini insyaallah akan ada wada'a, dan mengajak kepada itu al-murid ad-da'i, yaitu orang yang mengajak. Artinya kalau sudah ada orang yang mengajak kepada kebaikan, sambut dengan baik. Kalau ada yang mengajak buat kita beribadah kepada Allah, sambut dengan hangat. Jangan sia-siakan ajakan itu. Maka di sini selanjutnya fal yusri, maka percepatlah. Fal yusri, maka percepatlah. Wal yahdar, dan takutlah. Takut min ghadin, dari besok, ba'da wadin, setelah besok. Kita kemudian ada dorongan buat ibadah, ada orang yang mengajak beramal baik, mengajak untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, kemudian kita bilang, ntar aja, atau besok saja. Ini kata Imam Al-Haddad, hati-hati. Kenapa disuruh hati-hati? Fa inna dzalika, karena sesungguhnya menunda, mengatakan ntar besok min amali syaitan, berupa amal syaitan yang terkutuk. Artinya itu adalah gangguan dari syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sekarang, ayo sekarang. Ada besok, ayo besok. Jangan pernah ditunda-tunda. Nah, maka oleh karena itu wal yukbil, maka terimalah itu dorongan, itu ajakan dengan lapang dada. Kalau kemarin misalnya sholawatnya sehari semalam 100, ada dorongan itu lagi, fal yukbil, sambut dengan hangat, tambah besoknya 110. Ada dorongan lagi, tambah 130, seterusnya dan seterusnya. Fal yukbil namanya. Wala yatathabbaq, dan jangan mencegah. Kalau sudah ada dorongan, ada ajakan, jangan dicegah, jangan dihalang-halangin, biarkan aja dengan amal kebaikannya itu. Wala yata'allal, dan jangan mencari alasan. Wala yata'allal, dan jangan mencari alasan bi'adamil farawi, dengan tidak adanya kesempatan. Karena tidak ada yang tahu kematian, Pak. Tidak ada yang tahu namanya ajal. Ada orang sehat tiba-tiba wafat. Ada yang bertahun-tahun sakit sampai sekarang belum wafat. Tidak ada yang tahu ajal. Maka kesempatan sedikit pun kita manfaatkan semampu kita. Kata Imam Al-Haddad, jangan cari alasan. Kita ini kekurangan kesempatan, terlalu sibuk ini, terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk urusan. Jangan, kesempatan mah banyak. Sambil berdiri kita bisa berzikir, sambil duduk kita bisa zikir, sambil berbaring pun insya Allah bisa kita zikir. Maula ilaha illallah, Allah atau sallallahu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pokoknya kuatkan ikatan hati ini dengan Allah. Wabil khusus melalui wasilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah putus, Pak. Ikatan hati ini jangan putus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
agar madatnya Allah, nafahatnya Allah. Rembesan tuh Pak ya. Kalau hujan kan ada yang bocor dikit tuh, atau enggak naruh gelas di kulkas, biasanya kan ada bekas-bekasnya di luar, itu namanya rembes kata orang kampung saya ya. Rembesnya nurnya Allah, nafahatnya Allah itu agar sampai kita Pak. Maka jangan sekali-kali kita berusaha putus dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sambil jalan sallallahu alaihi wasallam, sambil duduk sallallahu alaihi wasallam. Kalau pun nggak pakai hitung tasbih Pak. Syukur-syukur sehari bisa target. Kenapa ulama mengajarkan dengan tasbih? Karena minimalnya mah ya kalau kita mampunya 100 ya 100 dululah kan begitu. Ya orang yang sudah puluhan ribu, ratusan ribu sehari ngapain perlu pakai tasbih kan begitu Pak. Tapi kan kadang ada target. Begitu maksudnya, makanya ulama mengajarkan pakai tasbih. Enggak bid'ah tasbih Pak, karena Imam Bukhari juga menggunakan tasbih. Bahkan dalam riwayat sahabat juga banyak yang menggunakan. Kalaupun tasbihnya berbeda dengan tasbih yang sekarang. Yang seperti itu. Maka minimalnya sholawat itu kalau ditarget Bapak, yang singkat-singkat ringan-ringan saja, yang simple itu sallallahu alaihi Muhammad, jangan kurang sehari semalam 1000 kali. Sehari semalam 1000 kali. Kalau sallallahu alaihi Muhammad misalnya 100-nya 2 menit, kalikan aja 1000, enggak lama. Palinglah 20 menit, 25 menit, paling lama setengah jam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pokoknya jangan putus. Jangan putus, sekali-kali jangan putus dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Bapak, selamatnya jasad ini dengan sholawat kepada Nabi, selamatnya ruh dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Muqasyafatul Qulub, kalau orang ingin lebih dekat kepada Allah, lebih dekat daripada suara dengan lisannya, maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Hamba ini ingin dekat, lebih dekat kepada Allah daripada telinga dengan pendengarannya, ya perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira antara lisan dengan suaranya lebih dekat mana Pak? Satu kesatuan. Tapi orang yang bersolawat kepada Nabi, kata Imam Al-Ghazali, itu lebih dekat daripada suara dengan lisannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Pak? Orang yang bersolawat sambil berjalan, sambil riak pun mendapatkan pahala dan langsung diterima kapanpun saja, enggak menunggu waktu istijabah. Kalau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mau siang, mau malam, mau sore, mau pagi, ya, kapan saja solawat langsung diterima Pak. Karena kenapa? Yang disebut adalah kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa dilihat Pak, orang-orang yang mahabbahnya kepada Nabi, maka insya Allah bisa diukur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis, orang yang cintanya kepada Nabi segitu atau misalnya diukur dengan persen, orang yang cintanya kepada Nabi 50%, maka imannya bisa dipastikan 50%. Yang cintanya kepada Nabi 75% bisa dipastikan imannya 75%. Yang cintanya full 100% kepada Nabi Muhammad, insya Allah imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang imannya melebihi, yang cintanya kepada Nabi melebihi dirinya, anaknya, keluarganya, insya Allah imannya full 100 dan bisa dipastikan kesempurnaan imannya kepada Allah akan diraihnya. Itu hadis Nabi. Banyak di kitab-kitab hadis ini ditemukan. Maka oleh karena itu, wala yata'annal bi'adamil farq. Kita bisa berjalan, ikat ini hati dengan Rasulullah agar cahaya Allah turun kepada kita. Makanya setiap tahun kita banyak kesempatan mengadakan maulid, mengadakan tahlilan, mengadakan haul akbar, mengadakan istighosah. Sesungguhnya ini semuanya agar hati ini tidak pernah putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pintu yang mana? Kalau tadi futihalahul bab, apa pintunya? Adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dengan memperbanyak sholawat, insya Allah kita akan terbimbing dengan izinnya Allah
insya Allah kita akan terarah dengan wasilah kita dekat dengan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi jangan nunggu sakit, jangan jangan nunggu besok, jangan ntar aja nunggu hari Jumat karena Sayyidul Ayyam, ntar aja nunggu ntar malam karena waktu mustajab. Jangan, adanya jam segitu ya jam segitu. Syukur kalau misalnya ya jam 11 biasa jam 11, pada maghrib istiqomah dengan pada maghrib, pada subuh istiqomah dengan pada maghrib. Kalau enggak mending sebisanya. Karena nikmat sempat dan sehat juga karunia dari Allah. Ada orang yang sehat, pengen sehari mentargetkan baca istighfar sholawat misalnya 1000, tiba-tiba ada aja halangan. Padahal sehat dan sedang libur. Ada yang malah sedang sibuk, bisa dan sempat. Maka selagi ada kesempatan jangan ditunda-tunda. Karena kadang ada unsur ntar aja karena ini yang sekarang hari Ahad, hari libur. Kadang bahasa antar ini dinilai lalai di hadapan Allah. Kadang Allah mengirim ini ujian dengan dikasih cobaan-cobaan sehingga yang seharusnya selesai 1000 nggak selesai. Coba ada Pak, pengalaman-pengalaman begitu kadang suka terjadi Pak. Maka umur ini mari kita manfaatkan dengan maksimal. Jangan nunggu sampai kita tua, jangan harus menunggu ada keleluasaan rezeki baru kita semangat ibadah. Selagi ada kesempatan mari kita berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dibilang siapa yang mendapatkan dorongan ini merupakan orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dorongan ini merupakan bagian dari orang yang diistimewakan, maka di saat kita diistimewakan oleh Allah jangan sia-siakan, terus kencangkan kita. Karena maaf ya, kita dalam keadaan sakit saja sedikit aja Pak, ibadahnya kadang-kadang rasanya udah berkurang. Yang seharusnya bisa ke masjid berjamaah sudah enggak lagi. Yang seharusnya bisa bangun malam sudah berkurang. Kalaupun bisa mah, ya paling sholat duduk. Kadang sholatnya berbalik. Itu Pak, subhanallah. Tidak ada yang tahu kapan kita sehat, kapan kita sakit, kapan wafat, tidak ada yang tahu. Maka saya ingat Abu Yatim Banten dalam riwayat murid-muridnya itu, beliau itu kalau waktunya ngaji sampai beliau harus digotong dari rumahnya biar tidak batal istiqomahnya. Tapi kan ini barang susah Pak ya, barang langka. Ini hanya saya sampaikan motivasi buat saya dan motivasi buat jamaah semuanya. Begitu. Ngaji aja sampai sakit berminggu-minggu tetap harus ngaji. Dari saking istiqomahnya ini orang Pak. Subhanallah. Mudah-mudahan bisa kita tiru. Abu Yatim Banten. Dan banyak masih ulama-ulama yang lainnya yang sekelas beliau, yang perjuangannya dalam ibadah itu sampai meninggal dalam keadaan sholat. Bahkan salah satu gurunya orang tua saya di kampung, ada sekitar 1 tahun lebih Pak ya, 1 tahun 4 bulan lah kurang lebih itu, beliau meninggalnya persis habis sholat subuh, habis dzikir, habis berdoa, keluar dari musola, belum menginjakkan kaki untuk ngambil sandalnya, tiba-tiba kesannya lemes, kemudian duduk roboh begini langsung berasal. Subhanallah, itu luar biasa. Ada yang kok sujud nggak bangun-bangun karena keistiqomahan. Mudah-mudahan wasilah istiqomah kalaupun sedikit menjadi wasilah kita husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa adamis salahiyah, dan jangan mencari alasan karena tidak adanya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sudah banyak nikmat Allah yang Allah kita dapatkan. Qala Abu Rabi, berkata Abu Rabi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Apa kata Abu Rabi? Siru, berjalanlah ilallahi, kepada Allah, arjan, dalam keadaan pincang,
Jadi disuruh datang kepada Allah, kalaupun dalam keadaan pincang datang kepada Allah, dalam keadaan sakit suruh datang, dalam keadaan lagi miskin tetap kita disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingat ceritanya Qais Al-Qarni ya. Qais Al-Qarni itu mohon kepada Allah di bagian belakang di sini nih Pak, ada sedikit penyakit kayak korengan lah lebih gitu Pak ya. Dalam riwayat seperti itu ya, semacam itulah penyakitnya. Dan Qais Al-Qarni itu memohon kepada Allah, ya Allah, ini semacam apa kayak kudis lah di belakang sini. Ini biarin aja ya Allah. Biar saya ingat bahwa nikmat sehat itu mahal. Biar saya selalu ingat kepada Engkau wasilah ini penyakit sedikit ini di belakang. Makanya Qais Al-Qarni itu Pak, beliau tidak pernah ketemu sebelumnya dengan Nabi, tetapi cintanya yang luar biasa kepada Nabi sehingga Nabi kenal kepada Qais Al-Qarni. Qais Al-Qarni. Orang ya beliau wajar, ibunya pengen berangkat haji digendong sama Qais Al-Qarni. Luar biasa. Nah, ini orjan pincang. Wa makasir dalam keadaan maaf ya, makasir ini kalau jatuh mungkin memer bahkan bisa agak luka parah makasir ya Pak. Kalau tulang mungkin sedikit keselio kali Pak ya, makasir namanya. Mau dalam keadaan keselio, dalam keadaan pincang, tetap kita disuruh datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan miskin juga kita disuruh datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun di mana. Wala tantadhiru, dan jangan menunggu kalian as-sihhata akan sehat. Terus kapanpun kita datang kepada Allah. Fa inna intidhar sihhati, maka sesungguhnya menunggu akan datangnya sehat, batalatun adalah batal. Kata Abu Rabi rahimahullah, orang yang ingin taqarrub kepada Allah, berzikir kepada Allah, tetapi menunggu ia sehat, sesungguhnya batal sudah ia. Sudah tidak sah Pak, kata Abu Rabi. Artinya betapa dorongan agar kita selalu beribadah dalam keadaan apapun ini adalah sangat penting. Sangat jangan disia-siakan kesempatannya. Jangan sekali disia-siakan. Artinya kalaupun ada tamu kan hati bisa Pak. Apa namanya bolak-baliknya hati kan enggak harus orang tahu, sambil bertamu begini bisa hati baca sallallahu alaihi wasallam, sambil ngobrol, oh iya Mas gimana kabar, sallallahu alaihi wasallam, dari mana datang, sallallahu alaihi wasallam, dalam hati aja, nggak perlu kecuali dalam keadaan sedih atau Allah bisa lagi silakan makan sallallahu alaihi wasallam. Naik apa tadi datang sini Bapak? Sallallahu alaihi wasallam. Dalam terus. Kalau bisa hati jangan pernah putus dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Coba dirasakan Pak, semakin kita banyak bersolawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah, insya Allah dengan izinnya nikmatnya ibadah akan pelan-pelan kita raih. Sehingga kalaupun sholatnya sesaat tidak terlalu lama, rasanya lain Pak. Kenapa? Karena ikatannya yang kuat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Diibaratkan kabel Pak ya, ini nggak putus. Jadi sekali diceklek begini langsung nyala. Karena kabelnya nggak putus. Kalau putus Pak ya, undung-undung tukang dulu, plek, mati, gelap dah yang ada. Nggak bisa menerangkan apa-apa Pak. Begitu. Nyarilah tukang. Syukur-syukur dapat tukang listrik yang benar-benar ahli. Sehingga yang ada ketika menyambungkan ini listrik nggak konslet Pak. Nah, pentingnya guru di situ. Guru yang tidak ketika disambung bukan malah konslet. Nah, cari guru yang benar itu di situ maksudnya. Bukan malah tambah bercahaya itu lampu, tapi malah tambah gelap. Karena kenapa? Gurunya yang salah. Makanya wa irsyadu ustadin itu penting. Bimbingan guru itu adalah sangat penting. Sangat penting. Maka kalau ini kan bercerita tentang nikmatnya ibadah baru teori.
Coba aja Bapak istiqomahkan sholawat 1000 sehari minimal, paling sedikit 1000 sehari. Dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah 40 hari rasakan nikmat ibadah. Asalkan istiqomah setiap hari, Pak ya. Asalkan istiqomah setiap hari, mudah-mudahan ibadahnya tambah lezat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang benar-benar ahli zikir kepada Allah rata-rata sholatnya nggak lama. Rata-rata sholatnya nggak lama. Tapi kualitasnya Bapak jangan ditanya. Karena sekali Allahu Akbar langsung nyala lampunya Pak. Allahu Akbar langsung. Bahkan seolah-olah baginda Nabi mendampinginya. Kalau salah seolah ditegur sama Rasulullah, lebih begitu Pak. Kenapa? Karena kuat ikatannya. Karena ikatannya nggak pernah putus. Kalaupun kesannya biasa-biasa aja, Allahu Akbar. Begitu, Allahu Akbar. Orang tua kita kan begitu Pak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tapi di sininya kuat ikatannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti mengenyampingkan bacaan-bacaan lahiriah, bukan Pak. Kadang orang-orang sekelas beliau ingin menyamarkan kalau dirinya, hatinya sebenarnya nyala dengan Nabi. Ingin menyamarkan kadang. Maka ada cerita Ki Holil Bangkalan di Madura. Tapi ini bukan ceritanya zamannya Ki Holil Bangkalan Madura itu. Ada orang yang bacaan Al-Fatihahnya itu kalau baca waladhdallin, kalau kita kan baca dhamnya mantap banget Pak. Waladhdallin, mantap dah. Nah, orang yang ini mah Pak, bacanya wadallin, tapi mantap hatinya Pak. Ikatannya kuat dengan Nabi, ikatannya kuat dengan Allah. Tapi apa yang terjadi Pak? Ketika disuruh musir harimau, cuman dibacakan Al-Fatihah waladhdallin, harimaunya kabur jauh gitu. Coba sekarang Pak, yang waladhdallin mantap dah. Waladhdallin usir harimau, bukan tambah jauh Pak. Kata harimaunya, wah ini sarapan pagi kata harimaunya. Kenapa? Karena ikatannya jauh, hanya dipermak lahiriahnya, hanya dipoles lahiriahnya, tetapi hatinya jauh dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kalau kita berbanyak sholawat Pak, insya Allah hidup kita lebih tenang. Minimalnya begitu. Kata Said Alwi bin Alwi Al-Maliki Mekah, insya Allah jalan yang paling dekat, yang paling cepat agar hati menjadi tenang, perbanyak baca sholawat. Orang yang kekurangan rezekinya, perbanyak baca sholawat. Orang yang sedang dilanda banyak masalah, perbanyak baca sholawat. Insya Allah katanya lebih cepat dikabulkannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Said Alwi bin Alwi Al-Maliki Mekah. Itu sholawat luar biasa. Yang pendek-pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bisa bersama-sama Pak ya? Bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Begitu aja Pak, pendek, ringan. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan untuk istiqomah baca sholawat. Amin Allahumma. Wa qala Ibnu Athaillah, dan berkata Ibnu Athaillah fil Hikam, dalam kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah ini Pak adalah seorang wali Allah yang karyanya sangat fenomenal, yaitu kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini dikarang oleh beliau sekitar abad ke-12 atau 13 Masehi. Sekarang udah abad keberapa? Abad 20? 21 ya? Iya, sekitar berapa tahun? Ada mau 800 tahun kurang lebih Pak ya.
800 atau sampai 900 tahun. Kitabnya sampai sekarang yang namanya pesantren-pesantren itu pasti tahu yang namanya kitab Al-Hikam. Pasti Al-Hikam, Al-Hikam Al-Athaiyah. Nah, beliau itu murid daripada Syekh Abbas Al-Mursi. Siapa Syekh Abbas Al-Mursi? Adalah beliau seorang Qutbil Aqtab, wali kutubnya kutub. Syekh Abbas Al-Mursi itu beliau pernah berkata, dan ini saya banyak mengutip dalam kitab-kitab Syahriyatul Sakandari, bahkan di dalam salah satu kitab Sa'adatud Dararain fi afdalis sholawati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ dibilang, kata beliau, saya kalau tidak berjumpa dalam sekejap mata pun dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap harinya beliau itu selalu bersama Rasulullah, Syekh Abbas Al-Mursi ini. Artinya apa? Bahwa beliau adalah ahli sholawat kepada baginda, bahwa beliau mahabbahnya luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abbas Al-Mursi wajar Pak punya murid sekelas Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. As-Sakandari itu asli Mesir Pak ya, dari Mesir, Alexandria, Mesir. Punya guru yang hebat Pak. Nah, Syekh Ibnu Athaillah juga berguru kepada Syekh Abbas Al-Mursi. Nah, siapa gurunya Syekh Abbas Al-Mursi? Adalah Sultanul Auliya pada zamannya, yaitu Syekh Abil Hasan Al-Syadili Al-Hasani. Gurunya adalah Syekh Abil Hasan Al-Syadili yang selama seumur hidupnya mulai kecil hingga wafatnya selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqdatan wa manaman, selalu didampingi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abbas Al-Mursi, Syekh Abil Hasan Al-Syadili seumur hidupnya Pak selalu bersama Rasulullah. Sehingga ngapa-ngapain itu dituntun oleh Rasulullah Pak. Kalau disuruh ke selatan, ke selatan. Yang membimbing Rasulullah. Disuruh ke timur, ya ke timur. Karena yang menuntun adalah Rasulullah SAW. Sama seperti muridnya Syekh Abbas Al-Mursi. Dan sekarang makam dari Syekh Abil Hasan Al-Syadili ini makamnya ada di Mesir. Makamnya ada di Mesir. Nah, mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke sana, bisa ziarah, tahu kepada beliau. Dan beliau mahabbahnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa dipastikan semua wali itu Pak, pasti yang namanya wali, pintu kewaliannya itu adalah melalui pintu baginda Nabi Muhammad SAW. Enggak ada wali Allah tidak ada dari pintu baginda Nabi, itu bukan wali Allah. Kalau wali santri mungkin ada. Itu pasti di dalam kitab-kitab tasawuf yang namanya kewalian itu pasti atas izin dan bimbingan baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya yang namanya wali itu disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yang namanya pewaris mah bakalan tahu apa namanya harta karunnya, bakalan paham, pasti paham. Dia sama Rasulullah dikasih tahu begini, pasti begitu. Seperti kita, ada orang tua kita ingin mewarisi ini, itu, dan lain sebagainya. Pasti orang tua ngomongan, bahkan begitu. Ngomongnya hanya kepada ahli waris. Kalau ngomongnya ke tempat umum, ya bukan waris namanya itu. Kalau ke ahli waris pasti disampaikan. Begitu juga para nabi, kepada pewarisnya pasti disampaikan itu. Nah, kenapa Syekh Abil Hasan Al-Syadili itu selain pangkat dari Allah, beliau itu adalah selalu menjaga mahabbahnya kepada Allah dan kepada Nabi. Dan yang paling berat adalah beliau Syekh Abil Hasan Al-Syadili selalu menjaga cintanya Allah kepada dirinya, cintanya Rasulullah kepada dirinya. Itu yang paling berat dijaganya Pak. Menjaga cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dan menjaga cintanya Allah dan Rasulullah kepada dirinya. Yang kedua yang paling susah. Minimalnya apa yang kita lakukan? Sering-seringlah berbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah ini, jadi itulah profil dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karyanya Syekh Ibnu Athaillah ini bukan hanya Al-Hikam Pak. Ada banyak.
Saya yang punya itu baru dua. Mudah-mudahan menjadi kitab yang bermanfaat Pak nanti. Nah, apa kata Syekh Ibnu Abdul As-Sakandari? Ihalatuka, usahamu, al-amala akan beramal, ala wujudil farawi, atas dasar adanya kesempatan, min ru'unatin nufusi, bagian dari gelapnya jiwa atau bodohnya jiwa. Maksudnya apa? Kita berusaha beramal, harus menunggu ada kesempatan yang menurut kita harus leluasa, enak, begitu itu. Kata Syekh Ibnu atau Ilham Sakandari, itu karena gelapnya hati kita. Ini tanda yang bisa dijadikan ukuran Pak. Setiap kita mau beramal soleh, ntar aja nunggu agak senggang dikit, berarti itu adalah gelapnya hati kita. Ya memang ada yang butuh waktu dan butuh tempat yang pas, ada contoh misalnya begini Pak. Kita misalnya ada orang yang istiqomah sehari baca Yasin sama Waqiah sama Tabarok misalnya. Ya kalau lagi ada tamu kan nggak susah kan apa ya, karena harus pegang Al-Quran kalau belum hatam misalnya. Nah, yang begitu-begitu itu kan bisa diganti misalnya dengan Sallallahu Alaihi Muhammad, Allah, la ilaha illallah, subhanallah dalam hati misalnya begitu. Jadi dimaksudkan agar selalu tersambung ini hati dengan Allah dan Rasulnya. Minimalnya dari apa yang kita belum bisa dari yang biasa kita istiqomahkan, bacalah dikir-dikir pendek dulu gitu maksudnya. Begitu. Sambil ya apa subhanallah. Tapi kalau saran saya Pak ya, harapan lah bahasanya, lebih baiknya adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena bacaan-bacaan yang berbentuk lain kadang ada asma'nya. Namanya asma kalau nggak kuat ya ada ntar miring-miring jalan ntar. Kalau sholawat kan agak netral jadi enak ya. Ya, jadi jangan nunggu kesempatan. Harus enak enggak? Bismillah aja udah. Bismillah. Jadi mari kita di sisa umur yang Allah karuniakan kepada kita ini, wabil khusus yang akhir-akhir ini banyak musibah di mana-mana. Bahkan prediksi BMKG katanya tanggal 9, 10, 11 bahkan sampai 12 Ustaz. Kalau nggak salah yang saya dengar semalam itu prediksi BMKG akan terjadi angin topan begitu ya. Ya, angin topan di mana-mana, mobil khusus Jabodetabek Pak ya. Maka di saat ini mari kita berbanyak istighosah di rumah masing-masing. Doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita, lingkungan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan Pak yang ada di Bogor itu, ya Allah, rumahnya habis. Bahkan ada korban jiwanya katanya. Pak, tidak ada yang tahu padahal kan banyak pohon, banyak ini. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, selesai semua. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, selain di dalamnya masih ada orang yang beristighfar, masih ada orang yang menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah dengan izin Allah azabnya Allah mudah-mudahan jauh. Kalaupun mudah-mudahan ya yang satu orang ini, cahaya ini bisa memberikan cahaya kepada yang lain. Mudah-mudahan cahayanya tidak terkalahkan oleh kegelapan kanan kirinya kan begitu maksudnya. Maka jangan cuma satu orang maksudnya. Dengan satu bersemuanya aja. Masing-masing yang bisa sholawat udah sholawat aja banyak di rumah. Kayak semalam juga Pak, sekitar jam 2:30 hujan kan Pak ya. Itu gede banget Pak, Masya Allah itu. Gede banget itu. Saya pas melihat, sampai saya buka pintu pengen, maksudnya ngelihat ini pohon segala macam. Tapi anginnya nggak terlalu kenceng kan Pak. Berhenti, mulai gede, Masya Allah itu
Bahkan ketika saya kemarin mau balik ke sini Pak, nyampe di Gresik, itu bis sampai berhenti. Padahal bis yang saya tumpangin itu bis berlantai 2 Pak, double deck itu bis. Itu berhenti Pak, karena kanan kirinya itu angin. Pokoknya pohon itu nggak kelihatan daunnya Pak. Sudah nyatu dengan ranting-rantingnya itu karena dari saking kencangnya angin. Sampai kaca jendela bis itu nggak kelihatan Pak. Karena angin semua. Ya Allah ya Rahman Rahim. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Jadi ini ngaji kan teori. Kita ngaji di dalam kitab, mari kita laksanakan langsung kebaikan-kebaikan ini. Jangan nunggu kesempatan. Malam ini malam Jumat bagus. Jangan nunggu harus malam hari, enggak usah. Bismillah malam ini. Misalnya sebelum tidur ambil wudu, baca sholawat 100 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Jangan ditunda-tunda Pak. Bismillah malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya agar senantiasa kita semakin tua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saya sendiri diberikan kesehatan wa afiat dan kepada jemaah pada Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Berapa menit lagi Ustaz? Isya. 1 menit. Oh 1 menit. Ini mau melanjutkan tanggung ini. Jadi pas, nggak boleh dirasain kayaknya waktunya. Jadi sedikit lagi, kalau Ki Khalil Bangkalan itu menyampaikan kepada santri-santrinya, kalau kamu punya hajat besar, bangun malam-malam di atas jam 12 sampai subuh jangan tidur, perbanyak baca sholawat. Hajatnya besar banget. Minimal istirahat setelah subuh ya. Baca sholawat aja. Ini cerita nyata Pak ya. Cerita kakak ipar saya. Kemarin di kampung cerita. Ini kebetulan lagi ngobrol dan duduk-duduk begitu sama keluarga sebelum saya pulang ke sini. Kakak ipar saya bilang begini. Dia dulu pernah ngedengar ya, waktu itu kan saya pernah khotib Idul Fitri di kampung. Saya sampaikan keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia ingat lagi punya hutang 18 juta dan harus lunas berapa? 3 hari Pak. Di kampung kagak punya belum musim apa-apa, belum panen, bingung Pak. Dalam keadaan pusing, bingung, nelpon sama ya bahkan istrinya nggak tahu. Dalam keadaan pusing, ambil wudu jam 1 sampai subuh Pak. Baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sampai subuh. Istirahat baru sampai subuh. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah, ketika sore harinya ada yang telepon kepada beliau bilang, "Mas, saya ada uang ini." Kan dia jualan ayam ya. "Saya ada uang ini. Mau nggak kalau misalnya istilahnya ya berbagi hasil lah, terserah mau dikelola bagaimana." Pas ditanya 7 juta. Ada orang lagi yang telepon Pak, ngasih 10 juta. Nah, ada lagi, pokoknya sehari itu sampai 18 juta. Kata dia, terserah kamu, ini uang mau diapain saja. Itu kemarin Pak, maaf, baru percaya ternyata wasilah sholawat itu luar biasa. Itu baru percaya kemarin itu Pak, persis. Kejadiannya bulan Desember tanggal 27 2019. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu kejadiannya Masya Allah luar biasa. Saya juga tanpa sadar dan saya nggak pernah kebuka dia cerita terlebih dahulu. Masya Allah saya baru tahu ternyata fadilahnya sholawat itu luar biasa. Jadi yang sumpah-sumpah Pak, yang lagi banyak tagihan mulu, perbanyak baca sholawat kan udah. Tapi jangan selamanya pengen hajat itu mulu baca. Hajatnya ya Allah niat ridha Allah, ridhanya Rasulullah selama dunia akhirat. Fatihah, baca udah. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mulai malam ini jangan ditunda-tunda. Sekali lagi mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,
Baik, silakan Pak. Iya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad kan paling pendek Pak ya. Boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, agak panjang. Ada lagi Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak yang mana aja senggangnya? Sallallahu alaihi Muhammad lebih pendek. Ya, lebih pendek gitu. Ya, jangan yang panjang ntar malah nggak bisa banyak. Ya, demikianlah pembicaraan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan